Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul kembali di ruangan kita ini. Dalam hal ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Musli. Dalam hal ini Ibu Siska sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dari Ibu Siska nanti kita mendapatkan ilmu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan dan pembelajaran kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahiliahan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 15 Batanganai. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 15 Batanganai sebagai peserta sosialisasi pada siang hari ini. Bapak Ibu tidak memperpanjang mukadimah, mari kita persilahkan kepada Ibu Siska Musli untuk langsung mensosialisasikan budaya positif. Kepada Ibu Siska kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya untuk mensosialisasikan budaya positif sesuai dengan pendidikan guru penggerak angkatan 6 di modul 1.4. Kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Budaya positif ini merupakan segala bentuk hal-hal baik yang dilakukan dan dimiliki. Budaya positif ini dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Salah satu bentuknya adalah disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, rasa aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita lanjutkan. Menurut Dr. William Gasser, dalam kontrol teori ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yaitu yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang disiplin sendiri bisa diartikan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yani arti kata disiplin menurut bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar, juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita lanjut apa Ibu? Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut, Pak. Nah, ini tentang motivasi. Manusia melakukan sesuatu karena adanya dorongan baik yang berasal dari dalam diri maupun luar dirinya. Dorongan itu disebut motivasi. Ada 3 bentuk motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk membuat disiplin positif, kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu kita buat bersama murid. Keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan di kelas tinggi 4, 5, 6 dan alhamdulillah kita membuat keyakinan kelas bersama anak. Kita minta anak itu untuk membuat keyakinan mereka sendiri dulu. Kita ambil pendapatnya, lalu kita rangkum, dan alhamdulillah di kelas 4 sudah ditempelkan di dindingnya. Ngempang Pak Pandri untuk bidang studi PJOK menempelkan keyakinan kelas anak. Jadi saya mudah Ibu, waktu itu si US tidak membawa baju olahraga. Saya kembalikan lagi apa yang mereka sepakati kalau tidak membawa baju olahraga. Jadi nak do bilang anak lalu nak do, kita marah-marah lagi, kita kembalikan lagi dengan apa keyakinan kelas dia yang sudah disepakati bersama. Next. Nah, ini Ibu bedanya hukuman, sanksi dan restitusi. Ini yang akan kita harapkan diterapkan di sekolah dengan cara mengangsur-angsur, tidak harus berubah drastis. Yang pertama, hukuman. Dikatakan identitas gagal. Yang ini sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Ini dinamakan yang identitas berhasil atau sukses. Di sini nampak bedanya ya Bapak Ibu, kalau hukuman, sanksi dan restitusi. Salah satunya saja saya bacakan. Misalnya kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sanksi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Yang restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, dan selanjutnya di sini
bisa jelas perbedaannya. Peraturan adalah kamu harus, jadi kalau hukuman tuh memang harus dijalankan. Misalnya dulu waktu kita anak terlambat, kamu terlambat, ngapain kamu terlambat? Kita bisa menghukum, pilih sampah atau membersihkan WC, atau kita suruh anak membersihkan pekarangan kelas. Itu tidak boleh lagi dilakukan. Kita berubah lagi ke restitusi atau sanksi, atau setidaknya ini yang sanksi konsekuensi. Dan peraturan adalah harus kamu buat. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan ini restitusi ini kembali lagi ke kesepakatan kelas yang telah kita buat di kelas masing-masing. Nah, ini ya hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman itu negatif, sanksi netral, restitusi positif. Nah, ini contohnya. Awas kalau kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau yang lakukan apa yang saya katakan. Kalau ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kalau yang restitusi. Selanjutnya, yang ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Dan kalau yang sanksi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini Bapak Ibu posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah. Suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi, disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan selanjutnya manajer. Dan selama ini kita memakai posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Bisa? Dan macam-macam 5 posisi kontrol ini Bu, saya bilang karena selama ini kita masih memakai penghukum. Contohnya begini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Dan itu pasti kita lakukan tidak kita pungkiri kalau itu pernah kita lakukan di kelas. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberi tahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita juga pernah melakukan posisi ini di kelas. Misalnya, Dena ibu ke ibu nak alus dua selesai tugas sekolah. Dalam itu. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi ibu, atau ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Bisa jadi ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, yang keempat yaitu posisi kontrol, monitor atau memantau.
monitor berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya kita mengajukan pertanyaan ke anak, contohnya peraturannya apa nak? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksinya apa kalau melakukan itu? Kalau terlambat sanksinya apa? Ini juga sering kita lakukan di kelas kita. Next. Nah, ini yang kelima yang seharusnya dijalankan oleh guru di kelas, yaitu posisi manajer. Yang kelima, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya, kita kembali ke keyakinan kelas tadi, kita tanyakan lagi, apa yang apa yang kita yakini atau kita bisa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas itu? Atau kita bisa juga jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita kembalikan lagi ke murid tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama murid. Jadi posisi kontrol yang seharusnya dicapai oleh seorang guru atau seorang pendidik yang sifatnya memerdekakan dan memandirikan murid, yaitu dengan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, adalah sebagai manajer yang menuntun murid menjadi pribadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sifatnya. Ini restitusi cara melakukan mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalahnya sendiri, namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku yang untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini namanya segitiga restitusi. Ciri-cirinya seperti yang ada di depan. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tahapannya cara penyelesaian masalah dengan segitiga
pasti pernah melakukan kesalahan. Habis itu menanyakan validasi tindakan yang salah. Bisa kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal demikian, atau adakah cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan. Itu kita menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kita. Ini apa Ibu ya, menurut artikel menemukan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan sama hukuman itu sama saja, tidak boleh. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi kalau anak kita kasih penghargaan, jadi dia hanya berpikir untuk lebih baik hanya untuk mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari ini penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Sebenarnya jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti, contohnya orang yang berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, menurunkan badan dengan diberikan berat, tidak akan berhasil. Ini selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau perhentian itu juga tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita memberikan hadiah kepada anak yang juara. Ini penghargaan yang hukum. Ini Bu, penghargaan yang hukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena kedua mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam
Dan tepuk tangan dulu kepada Ibu pemateri kita hari ini, Ibu Siska Musli. Terima kasih atas pencerahan ilmunya Ibu Siska. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif. Persilakan Ibu, diangkat tangannya boleh. Ya silakan Ibu. Akan menanyakan kepada Ibu Siska. Tadi Ibu Siska memaparkan materinya tentang keyakinan kelas, kalau tidak salah ya, keyakinan kelas, semacam aturan-aturan di kelas. Yang saya tanyakan apakah sama aturan sekolah dengan aturan kelas? Apakah tidak ada bertentangan dengan aturan sekolah? Yang kedua masalah reward. Misalnya yang anaknya dikasih reward, kenapa tidak boleh dikasih hadiah? Kenapa kita berikan penghargaan kalau tidak berikan hadiah? Bagaimana caranya? Terima kasih. Itu pertanyaan dua saja. Oke, terima kasih Bu ya. Langsung saja pertanyaannya dijawab oleh Bu Siska ya Bu ya. Baik, kita serahkan kepada Ibu Siska. Ada satu lagi? Oke, silakan dulu Pak Pandri boleh. Ini aja Pak, karena minyak nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan paparannya tentang budaya positif. Di sini kami tadi mendengar ada penjelasan tentang restitusi. Jadi mohon kembali diberikan penjelasannya sedikit tentang restitusi ini, karena sebelumnya yang kami tahu tentang restitusi itu adalah proses ganti rugi kalau ada korban tabrakan atau korban apa gitu kan. Jadi cuma itu pertanyaan dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Pandri atas pertanyaannya. Jadi restitusi yang dipahami oleh Pak Pandri adalah ganti rugi ya Pak ya. Baik, ada lagi Ibu, kita satu lagi pertanyaan. Sungguh Ibu. Baik, kalau seperti itu kita serahkan kembali kepada Ibu Siska untuk menjawab yang pertanyaan pertama dari Bu ya. Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Apakah tidak bertolak belakang? Itu pertama. Yang kedua pertanyaan dari Pak Pandri, apakah restitusi yang saya yakini sama dengan restitusi yang diterangkan atau dijelaskan oleh Ibu Siska Musli tadi? Baik Bu Siska, kita persilakan. Terima kasih teman-teman semua sudah memberikan pertanyaan. Dijawab dulu ya pertanyaan dari Pak Pandri tentang restitusi. Jelas beda ya Pak ya, itu bukan penggantian ganti rugi atau bagaimana. Kalau restitusi di sini itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini ciri-cirinya Pak, ciri-ciri restitusi. Kita berangkat dari keyakinan kelas ya Pak ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak. Setelah itu kalau ada anak yang melanggar atau apa, kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Habis itu validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak dalam kelas. Pak, ini menstabilkan identitas. Kita stabilkan, kita tanya dulu apa permasalahannya ke anak itu. Kita tanya, kita tidak menyalahkan anak. Misalnya kalau anak itu terlambat datang ke sekolah, kita bilang ke anak, tidak kamu saja yang datang terlambat, pernah datang terlambat ke sekolah. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi kita menggali ke anak itu apa penyebabnya dia datang terlambat. Jadi kita tidak bicara, malah terlambat lo balik, wah aku juga lambat. Jadi tidak seperti itu, kita gali kenapa dia terlambat datang ke sekolah. Apakah di jalan ada kendala atau bagaimana, kita tanya dulu. Habis itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia terlambat, mungkin dia punya alasan atau dia tidak dapat mobil atau hari itu hujan.
Tapi keyakinan kelas itu kita dengan murid. Kita dengan murid, misalnya kalau kita guru bidang studi, ya di guru bidang studi ya, kita membuat keyakinan kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Berbeda-beda dengan tingkatan kelas rendah kan beda pula keyakinan kelasnya. Kita buat bersama anak-anak. Saya sudah cobakan di kelas 4. Baik contohnya selalu datang tepat waktu. Berarti tidak boleh datang terlambat. Tapi kita tidak jadi kita tidak membuat di keyakinan kelas itu tidak boleh mengatakan kata tidak atau dilarang. Jadi kita memperhalus bahasanya. Contohnya dengan saya selalu berpakaian baju praktek olahraga setiap jam olahraga. Berarti anak tersebut ya tidak boleh tidak pakai baju olahraga. Jadi kalau dia tidak pakai baju olahraga, kita kembalikan apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi beda kalau kesepakatan kelas sama peraturan sekolah itu berbeda. Jadi mulai dari sekarang kita berangsur-angsur untuk membuat perubahan. Kalau kelasnya mungkin tidak bisa, jadi berangsur-angsur kita buat supaya mungkin Bu Era sudah mulai dari dulu yang kita baru nakal Bu Era sudah lari. Yang kedua pertanyaan dunia tadi kenapa anak tidak boleh diberi reward? Apakah ada yang bisa membantu untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan Buya? Karena ini selalu menjadi permasalahan, bukan hanya di sekolah tapi ya di dalam pendidikan ini selalu menjadi perdebatan yang tidak ada solusinya. Kenapa anak tidak boleh diberi reward itu? Kalau bisa Bu Era membantu. Silakan Bu Era. Terima kasih Bu Siska. Jadi Ibu, untuk peraturan reward tadi ya, untuk reward, kenapa anak tidak boleh diberi reward? Reward itu untuk merubah anak hanya dalam jangka pendek saja. Jadi kita menghindari anak berbuat sesuatu karena sesuatu. Itu sebenarnya yang bukan tidak boleh, tapi kalau bisa kegiatan ya seperti yang dijelaskan Bu Siska tadi, budaya positif. Budaya positif itu melekat pada diri anak tanpa adanya reward dan punishment atau hukuman. Jadi bolehkah reward diberikan? Boleh. Tapi dalam bentuk apanya? Misalnya bukan hanya ketika dia dapat dapat ranking saja. Makanya Ibu kalau di kurikulum 2013 sebenarnya tidak ada rankingan. Jadi tidak ada, bukan tidak menghargai apa yang dikerjakan oleh murid, tetapi reward di sini maksudnya setiap dia berbuat baik kita dikasih hadiah, setiap dia menang kita kasih hadiah, bukan seperti itu. Bukan dalam perlombaan dan artinya ini Bu. Dalam kelas, kegiatan dalam kelas, kegiatan dalam kelas seperti harus menulis, kalau mau menulis Ibu kasih hadiah loh. Nah akhirnya besok-besok dia mau menulis gara-gara hadiah yang diberikan gurunya. Tapi bagaimana teknik guru lagi? Teknik guru bukan dalam artian memberi reward supaya anak kita mau menulis. Mungkin Abi kalau misalnya contoh yang kita contohkan pada anak kita misalnya Abi kalau tidak menulis nanti Abi tidak pintar, Abi tidak bisa nanti sama dengan teman-temannya, nanti temannya dapat 10, Abi kok tidak dapat gitu. Apakah Abi, jadi kita kembalikan kepada anak dengan cara tadi mungkin bersatu dengan segitiga restitusi tadi. Bisa dipanggil, kemudian ditanyakan dengan cara langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Jadi bukan reward dalam artian reward kalau dia lomba, oh tidak perlu dikasih hadiah, bukan seperti itu. Karena lomba memang ada hadiahnya. Tapi maksudnya reward di sini adalah reward dalam dia melakukan sebuah kebaikan. Anak Ibu angkat sampahnya, masukkan ke dalam tong sampah ya, nanti Ibu kasih uang 5.000 misalnya. Nah itu yang reward, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang sudah hadiah, memberi misalnya seperti juara tadi, dia juara kelas, itu dikasih hadiah dari sekolah, itu berupa penghargaan, bukan penghargaan dalam hal dia melakukan kegiatan yang memang tidak diinginkannya, tapi dia harus melakukannya gitu, gara-gara hadiah. Itu yang reward di sini Bu. Nah kalau reward yang memang sudah seharusnya itu diperbolehkan. Nah, di sini lah Bu teknik
guru melakukan pendekatan kepada murid tadi, jadi murid kita ini nanti menghafal karena hadiah. Ketika ibu lupa dengan hadiahnya, mereka kecewa kan? Nah, aduh ibu tuh kaki hadiah, punya udah pandai-pandai wah menghafal sih, pasti itu kata anak-anak kita ibu ya, capek menghafal, aduh hadiah ibu tuh. Atau ternyata hadiah yang diberi oleh guru tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia berharap hadiah dapat 100 ribu misalnya. Ternyata Bu ya cuma ngasih 2 buah buku. Di 10 sulit hafal 2 bukunya. Jadi reward di sini itu yang tidak boleh Bu. Anak bekerja atau anak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkannya atau tidak mau dia melakukannya karena hadiah, dia jadi mau melakukannya. Dalam sehari-hari kita itu yang kita budayakan sebenarnya Bu. Nah disinilah budaya positif tadi diubah kembali, mindset guru diubah. Ada 5 posisi kontrol yang dijelaskan Ibu Siska tadi. Itu di dalamnya ada yang posisi manajer namanya. Dan di posisi manajer itu lah reward tadi hilang Bu. Kalau Ibu bisa melakukan mulai dari posisi pemantau, kemudian menuju ke tingkat yang tertinggi adalah posisi manajer, maka reward dan punishment akan hilang Bu. Jadi mungkin ini ya Bu Siska ya, kita coba melakukannya gitu. Mungkin pendekatan ibu dengan anak-anak, dengan cara metodenya atau pendekatannya dalam pembelajarannya bagaimana sehingga anak ini ada motivasi tersendiri dari dirinya. Karena di sini kalau budaya positif yang kita dengar dari Bu Siska tadi munculnya dari diri anak, bukan dari diri guru untuk memberikan reward tadi. Sama dengan punishment dari hukuman tadi. Jika anak terlambat dihukum, dia berdiri di depan karena dia besok takut dihukum, dia terlambat lagi. Besoknya ketemu guru yang tidak menghukum. Ya Bu ya, misalnya ini perbedaan misalnya di kelas saja kita misalnya. Di kelas 5 nih Ibu Era suka menghukum murid kalau terlambat suruh tegak di muka. Tiba betul di kelas 6 baru Ibu tuh menghukum. Tiba di kelas 6 ini terlambat banyak Bu. Karena bukan kesadaran dari dirinya. Jadi restitusi, nyangkut ke Pak Pandri pertanyaan tadi, restitusi itu menumbuhkan kesadaran dari diri murid itu untuk melakukan budaya positif tadi. Bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan. Itu rewardnya tadi dulu. Terima kasih. Mungkin ada tambah lagi Bu Siska, silakan Bu Siska. Terima kasih Bu Era sudah menjelaskan tentang reward dan penghargaan. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Mudah-mudahan kita bersama bisa berangsur-angsur untuk mempraktekkan budaya positif di SD 15 Kota ini. Dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan kita harus bekerja sama. Bukan hanya saya atau Bu Era yang sudah ikut pendidikan guru penggerak saja, tetapi semua teman diharapkan untuk bisa melakukan berangsur-angsur tidak drastis. Sekaligus tidak cuma kita berusaha mencoba untuk yang lebih baik untuk menjalankan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sosialisasi budaya positif. Salah kata atau janggalnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Ibu Siska. Terima kasih kepada Ibu Siska dan ibu-ibu semua dan Bapak juga, ada Bapak yang satu lupa, atas atensinya. Mudah-mudahan seperti harapan Ibu Siska juga menjadi harapan kita bersama. Kita dapat mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita ini khususnya, dan insya Allah juga bermanfaat di rumah dan di tempat kita yang lainnya. Saya akhiri